Hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 11.361 spesimen. Sehingga total keseluruhan adalah 311.006 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif naik 557 sehingga menjadi 25.773. Data ini kalau kemudian kita lihat lebih detail lagi, ada 10 provinsi yang hari ini tidak ditemukan kasus positif. Namun kalau kita lihat ada 5 provinsi yang masih memiliki angka kasus positif yang cukup tinggi untuk ditemukan hari ini, di antaranya adalah Jawa Timur. Kalau kita bandingkan dengan data kemarin ada cenderung naik. Kemudian DKI meskipun tinggi dibandingkan dengan data kemarin cenderung untuk turun. Namun khusus DKI ini tidak seluruhnya berasal dari wilayah administrasi DKI. Karena kita tahu bersama sebagian besar saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri dan kembali ke tanah air masuknya adalah lewat Bandara Soekarno-Hatta. Sudah menjadi ketentuan pemerintah bahwa mereka harus kita lakukan pemeriksaan dan beberapa di antaranya mereka positif konfirmasi COVID-19. Hanya memang datanya akan masuk di dalam kelompok Provinsi DKI, namun bukan menggambarkan bahwa ini adalah kondisi administrasi DKI. Kemudian kita masih melihat juga di Sulawesi Selatan masih ada kenaikan dibanding hari kemarin, Kalimantan Tengah juga demikian. Jawa Barat meskipun angkanya masih tinggi, tetapi dibandingkan dengan hari kemarin sudah cenderung untuk turun. Ini menjadi penting untuk kita pahami bersama, bahwa adanya kasus positif, masih ditemukannya kasus positif, kita yakini masih terjadi penularan di tengah masyarakat kita. Masih ada orang yang membawa virus dan berada di tengah-tengah kita. Dan masih ada sebagian saudara kita yang rentan tertular. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita patuhi untuk menjaga jarak. Kita tidak pernah tahu siapa yang berada di luar yang membawa virus ini. Karena banyak sekali orang dengan membawa virus ini tanpa keluhan apapun. Atau dengan gejala yang kecil sekali sehingga mereka tidak merasa sakit. Oleh karena itu jaga jarak. Kemudian gunakan masker. Hanya ini yang bisa melindungi kita dari droplet orang-orang di sekitar kita yang membawa virus. Biasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun sesering mungkin, apalagi kalau kita habis menyentuh barang atau benda yang menjadi fasilitas umum. Cuci tangan dengan menggunakan sabun. Air mengalir setidaknya dalam 20 detik. Kemudian perlu dipertimbangkan betul kalau akan memutuskan keluar rumah. Untuk hal-hal yang tidak perlu, untuk hal-hal yang tidak penting, sebaiknya ditahan. Namun apabila terpaksa harus keluar rumah, maka perpendek waktu berada di luar rumah. Dan setelah kembali, ganti maskernya dengan masker yang baru, dan kalau pulang bekerja misalnya, segera ganti baju, mandi, bersihkan diri, baru kita bisa menyentuh keluarga kita. Saat ini kita masih melakukan pemantauan terhadap orang dalam pemantauan sebanyak 47.714 orang. Pasien dalam pengawasan yang masih terus diawasi di seluruh Indonesia jumlah 12.832 orang. Oleh saudara-saudara sekalian, inilah cara yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, secara bergotong royong untuk mengatasi permasalahan COVID-19 ini. Kita pasti mampu melakukan apabila kita bersatu, apabila kita melaksanakan secara bersama-sama tidak terputus. Mari kita lindungi siapapun, bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita, lingkungan kita harus kita lindungi bersama-sama. Dengan cara seperti inilah kita akan bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan perubahan perilaku. Kita tidak bisa lagi kemudian menganggap bahwa mencuci tangan menjadi sesuatu yang tidak penting, menggunakan masker tidak penting, menjaga jarak tidak penting. Kita harus berubah. Karena kita tahu bahwa COVID-19 ini belum kita temukan virusnya, belum kita temukan vaksinnya sampai saat ini. Oleh karena itu mari kita melindungi diri kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pedoman untuk kita dan menguatkan komitmen kita bersama-sama untuk bisa menangani COVID-19 dengan lebih baik. Saudara-saudara, kita bisa dan kita pasti bisa. Sekian dan terima kasih.